Nah memang ini kita juga agak kaget, kok bisa sampai 58 gitu seperti itu. Surprise ya? Ya ini memang keinginan masyarakat yang luar biasa. Ini kan pernyataan yang menyakitkan. Seperti itu. Nah, sudah menjelaskan hak angket adalah menyangkut kebijakan pemerintah. Sedangkan si KPU tadi bukan pemerintah. Aktif menyelidiki. Ya. Kalau menyelidiki semua bisa dipanggil. Termasuk KPU ya? Ya jelas. Sehubungan dengan apa yang dia ketahui. Jadi kalau memahami Pancasila tidak akan ada asumsi menang kalah, diduga, dicurigai, bahkan sampai ada bahasa sarangnya dan seterusnya begitu. Ya. Artinya sebagai akademisi pandangan saya adalah kita menenteramkan masyarakat yang ada di luar sana. Demokrasi sekarang memang sudah rusak, Pak. Karena sudah sangat brutal sekali, dimulai dengan cawe-cawenya Presiden Jokowi. Andaikan dia tidak menyebutkan cawe-cawe di pemilu 2024, mungkin ceritanya akan lain. Pipi putih si burung gelatik, gadis cantik pakai kain songket. Jadi bingung lihat dinamika politik pemilu dibawa ke MK atau hak angket. Langsung ke Mas Robi dulu nih. Secara pengamatan secara hak angket ini sebenarnya apa sih sebenarnya buktinya? Kalau kan kita selalu berbicara misalnya pembuktian kecurangan itu kan selalu didengungkan. Nah, dari pengamatan yang ada ataupun temuan-temuan, apa sebenarnya bukti yang bisa dibawa ke sana? Ya, jadi pertama dulu saya itu pernah bersidang di MK tahun 2014 ketika pemilu ya, dan kami menang karena partai yang menggugat nggak bisa membuktikan, menyalahkan KPU nggak bisa gitu. Karena kita punya data yang kuat. Nah kemudian sekarang diangket. Diangket itu bukan untuk membatalkan pemenang pemilu. Tidak bisa ya? Tak bisa, karena angket hanya menjalankan fungsi dari tugas DPR sebagai lembaga legislatif yang menyelidiki kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah. Kira-kira kecurangannya seperti apa itu? Nah, yang masif disuarakan itu adalah pertama kan pengaruh kekuasaan. Pengaruh kekuasaan bagaimana pemerintah dengan menggunakan bansosnya. Bansos ya? Yang ratusan triliun itu menyiram seluruh warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat untuk menerima bansos. Ya. Nah, itu yang dianggap oleh banyak kalangan yang akan diselidiki oleh DPR. Nah, langkah pertama kan mereka harus konsolidasi dulu kan, baik dimotori PDIP, apakah Nasdem ikut, PKB atau ikut, atau P3 belum tentu ikut. Nah, pertanyaan sekarang apakah partai-partai ini konsisten untuk menggolkan hak angket? Karena dari Presiden Soekarno sampai Presiden SBY dan Jokowi terakhir itu kalau jadi hak angket maka pernah mengalami namanya hak angket. Terakhir kan SBY dengan kasus Bank Senturi kan. Bank Senturi walaupun tidak bisa angket memasukkan Wapres pada saat itu Pak Budiono kan selamat ya. Tapi kan ada yang lain yang dimasukkan ke dalam penjara dari akibat hak angket DPR. Nah sekarang kita mau tanya tuh, sekarang udah banyak mulai gerakan mau demo hari Jumat besok, kemudian penguasaan parlemen dan hak angket. Ini ada 3. Jadi apakah hak angket ini melaju atau tidak? Karena kita sudah lihat misalnya Presiden Jokowi sudah memanggil Ketua Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Kita nggak tahu pembicaraannya apa. Apakah tawaran menteri misalnya bisa saja itu melemahkan Surya Paloh, tapi kita bisa lihat ketika selesai pertemuan Ketua Nasdem meluruskan itu, dugaan itu. Tapi kemungkinan tidak ya. Nah, apakah PKB juga kita lihat bagaimana kekuatannya, apakah serius untuk melaju ke hak angket atau daripada tawaran jabatan menteri atau kekuasaan. Inilah cobaan yang akan kita lihat di beberapa pekan ke depan, apakah DPR
fraksi-fraksi itu serius atau tidak untuk mengegolkan hak angket. Kira-kira Kita berharap serius. dasarnya apa? Maksudnya itu pemikiran kenapa kok bisa dibawa ke hak angket? Artinya begini, apakah pemilu ini kan rentetan panjang dari demokrasi kita. Ya, bagian mana sebenarnya yang dimulai sejak awal sehingga bisa muncul ide untuk memasukkan ke hak angket? Yang paling nampak besar adalah pembagian bansos. Bansos saja ya? Ya, kemudian penunjukan PLT PJ kepala daerah di 200 kota dan provinsi ya. Seperti yang di Dirty Vote. Seperti yang di Dirty Vote jelaskan itu. Jadi pada beberapa daerah yang misalnya dia tidak serius memenangkan calon tertentu, itu kan diganti, dicopot. Ada misalnya di Riau misalnya, kemudian di Babel ya. Ya. Dengan berbagai alasan. Artinya apa? Ada konsekuensi tertentu yang jika mereka dijadikan PJ tidak bisa memenangkan calon-calon tertentu, risikonya dicopot karena PJ dijadikan oleh Kemendagri, Ya. perpanjangan tangan dari presiden. Nah, dengan kepala daerah itu kan dia lebih leluasa untuk mengatur kemenangan sebuah apakah tim tertentu atau caleg tertentu. Dan itu berhasil. Ya. Nah, termasuk misalnya pemisahan Papua menjadi 4 provinsi. Kan di Papua modal noken ya. Ya, noken. Ya lebih mudah untuk mengorganisnya. Juga Tapi kan suaranya kecil di sana, Mas. tak aja menang. Kemudian kita lihat juga soal kepala daerah, kepala desa. Ya. Ya kan itu memang ya untuk lebih jelasnya memang kita nonton film Dirty Vote itu. Ya. Ya itu kata Yusuf Kalla yang menggambarkan 20%, artinya lebih parah lagi sebenarnya dengan faktanya di lapangan. Nah ini yang mungkin ingin ditanyakan oleh DPR ya. kepada pemerintah, bagaimana itu bisa terjadi. Ya, baik. Baik, saya ke Mas Pur, yang PKB nih. Konsisten nggak sikapnya dengan perubahannya? Konsisten Mas Agus. Oh, konsisten Jadi, ya, konsisten. Jangan Tidak mulai nyebrang-nyebrang. tidak ada dusta di antara kita, Pak. Oke. Jadi begini Mas Agus, tadi Mas Agus kan menanyakan ke Pak Robi ahli hukum. Kalau kami memandangnya begini Pak Agus, ada 2 pemilahan, yaitu pemilahan porsi di MK untuk hasil sengketa pemilu, apakah itu nanti kita hitung-hitungan angkanya, Ya. atau memang kalau kita menggunakan pendapat Prof. Yusril bahwa manakala terjadi kecurangan, itu pendapat beliau di 2019 ya, bisa untuk menganulir dan membatalkan pemilu. Itu pertama. Yang kedua, terkait hak angket. Hak angket ini sebagaimana kita tahu kan berlaku di semua tingkatan legislatif ya, mulai kota, provinsi ataupun DPR RI. Kalau merujuk ke Undang-Undang Nomor 17 2014 terkait MD3, bahwa hak angket ini kan fungsinya untuk penyelidikan terhadap hal penting, hal yang urgent dan mempunyai dampak yang luas terhadap masyarakat ya. Kalau ternyata pemilu ini mempunyai kriteria yang dimasukkan ke dalam undang-undang itu, ya tidak ada salahnya. Tidak ada pertanyaan kenapa. Kayak memang sepanjang memenuhi kriteria itu bisa dinaikkan menjadi hak angket, ya tidak masalah. Kalau menurut Mas Pur pandangan, apakah itu masuk kriteria? Apa yang sudah dijalani, dirasakan selama ini? Iya, kalau kita melihat undang-undang yang dalam tanda kutip belum dipenuhi dan dilanggar, pertama undang-undang APBN. Bansos itu Pak, mestinya perubahan angka juga harus disesuaikan dengan perubahan undang-undangnya Pak. Harus ada revisi dulu. Undang-undang itu direvisi dulu. Tidak langsung main distribusi grojok Pak, enggak boleh Pak. Serupiah pun Indonesia itu mendistribusikan uang harus ada. Berarti sejalan dengan yang disampaikan Mas Robi ya, mengenai bansos tadi ya. Itu satu sisi bansos sisi juga kalau kita mau melihat dari undang-undang pemilu 17 2017 itu kan juga dipertanyakan kinerja KPU. Baik terkait dengan sirekapnya, baik dengan kinerjanya. Jadi kalau kita lihat linknya banyak Mas Agus, akan mengembang. Cuman permasalahannya memang apakah hak angket ini
dalam tanda kutip akan membantu atau mensimultankan dengan sidang di MK. Kalau kita hitung waktu memang di Undang-Undang MD3 itu 2 bulan maksimal kalau nggak salah ya, itu kan harus diputus ya, harus diputus. Nah kalau kita hitung mulai sekarang taruhlah, sementara kalau sidang di DPR itu kalau nggak salah tanggal 5 Maret baru masuk ya, tanggal 5 Maret. Sementara pengumuman untuk hasil pemilu seandainya dia masuk ke PHPU ke MK mulai tanggal 27. Nah 27 Maret itu taruhlah sidang 2 minggu, berarti sekitar pertengahan April lah katakan begitu. Jadi secara hitung-hitungan waktu antara sidang di parlemen yang hak angket itu dengan ini kan simultan. Ya. Apakah ada target? Memang saya pernah mendengar kalau bisa keputusan hak angket ini tidak melebihi dari keputusan MK supaya kalau hitung-hitungannya ditemukan kecurangan itu memperkuat di yang dirasakan apakah memang benar ada kecurangan di situ? Saya malah balik bertanya ke Mas Agus. Tapi pelakunya kan di situ, Mas. Enggak, saya bukan pelaku, Pak. Saya tanya pelakunya di sini, Pak. Saya maksudnya pelaku pemilu. Nah, kalau kita melihat rasa-rasanya tanda-tandanya ada. Oh, tanda-tandanya ada, tapi yang ngomong bukan saya ya, itu ada tanda. Ada tanda yang dirasakan dari tim kemarin ya. Dari tim hukum nasional kita THN itu sudah saat ini mengumpulkan karena untuk menaikkan ke hak angket itu kan harus ada penjelasan, pengusul, masalahnya, bagaimana solusinya, macam itu kan ada, Mas. Sekarang ini lagi disusun. Tetapi kita tetap menunggu PDIP karena jangan sampai hak angket itu kan endingnya kan memberikan rekomendasi yang kekuatan-kekuatan politis besar-besaran kan begitu. Nah, kalau sepanjang PDIP sebagai leading sektor di ini memang mendorong ya tentu yang di kubu Amin akan mengikuti, Pak. Ya, makan ngikutin ya. Enggak mulai nyebrang-nyebrang enggak? Saya enggak tahu ini. Saya enggak. Saya sampai detik ini enggak. Konsisten dengan perubahan. Sampai detik ini ya. Baik. Bang Arjal, gimana Bang Arjal? Iya, dirasakan tadi katanya kecurangan, bansos segala macam. Yang dirasakan dari paslon 2 gimana? Iya, gimana itu kan adanya di eksekutif ya. Iya. Di soal bagi-bagi bansos tadi disampaikan oleh Mas Robi juga, sahabat kita. Itu kan sesuatu memang yang sudah rutin dilakukan oleh Pak Jokowi kalau itu yang dimaksudkan. Ya. Dan bansos disebar di berbagai daerah itu memang sudah menjadi program nasional kan seperti itu. Nah, apakah itu ada efek dan lain sebagainya? Ya mungkin ditanya aja yang terima bansos itu kan, apakah betul mencoblos paslon tertentu? Ya. Ada pengaruh dari situ dan lain sebagainya. Nah, silahkan 01 membuktikan itu seperti itu. Jadi kalau soal ini kan masalahnya kan TSM ini, ya. Kan? TSM bagi-bagi bansos itu memang terencana, terstruktur, sistemik dan masif. Ya, di 3 itu. Nah, apakah itu memenuhi kriteria hal semacam itu terjadi secara nasional, provinsi, kabupaten kota sampai ke tingkat paling bawah. Perintahnya dilakukan oleh misalnya aparat seperti itu. Dan itu ketika dibagi-bagi terjadi seperti itu, apakah ada pesan-pesan bahwa wajib ya mencoblos paslon tertentu. Nah, kan cara kerjanya menurut saya yang saya pahami kan di situ. Jadi kalau soal bansos dan lain sebagainya, ya bagi kami ya itu hal yang terjadi setiap tahun. Tidak hanya menjelang pemilu kan seperti itu. Nah, kalau memang ada kaitannya pada pemilu 14 Februari kemarin itu, nah silahkan teman-teman dari paslon 01 dan 03 untuk ya karena versi quick count paslon nomor 2 yang sekarang diunggulkan artinya. Dan soal unggul itu kan ya kita sering berdiskusi, berdebat di sini. Ya memang kami kerja keras. Kami berulang mengatakan bahwa Prabowo, Gibran ya menjelang hari H pencoblosan itu sudah unggul 46 sampai 48%, sampai 1 minggu menjelang pencoblosan itu sudah unggul ada yang 50, ada yang 52. Nah, memang ini kita juga agak kaget kok bisa sampai 58 gitu seperti itu. Surprise ya? Ya ini memang keinginan masyarakat yang luar biasa. Ini kan pernyataan yang menyakitkan. Seperti itu. Nah, jujur kami itu targetnya itu 52, 54. Menyakitkan siapa? Dapat 52 itu udah luar biasa seperti itu. Tapi sampai pura-pura nggak taunya ini loh. Ya kan sampai melompat ya kan gitu.
survei ya dulu kan kita berdebatkan surveinya diragukan dan lain sebagainya, bayaran lah dan lain sebagainya. Tapi kita cek juga punya Kompas, Litbang Kompas. Kami kebetulan saya kader Muhammadiyah. Muhammadiyah Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah juga melakukan survei itu juga angkanya sama dengan survei-survei yang lain. Jadi ya gimana gitu, memang itu kehendak masyarakat gitu. Ya. Seperti Kalau penilaian pemilu sekarang itu lebih bagus nggak dibandingkan yang lalu? ya saya kira relatif kurang lebih sama lah dengan sebelum-sebelumnya. Relatif sama ya. Relatif kurang lebih sama dengan sebelumnya. Ya. Memang kalau mau bicara pemilu 55 dengan waktu kami masih di kampus ya, waktu tahun 98 99 ya, kemudian tahun berapa itu kita bikin pemilu 99 ya, akhir pemilu ketika itu memang yang paling jurdil. Ya. Jadi pemilu yang setahu saya yang saya pahami dari sisi sejarah yang paling dasar luar biasa itu ada di 55 dengan 99. Ya, baik. Seperti itu. Ya tadi kalau Mas Bang Arja kaget, saya lebih kaget lagi karena saya di luar kan. Begitu Mas Bon? Kaget juga gitu. Oh enggak, kalau saya menimpali apakah pemilu sekarang jujur, Ya. ya sebenarnya nanti kita buktikan Pak. Nanti kita memberikan statement sekarang kan belum waktunya taruhlah. Tetapi dalam hal-hal konteks koridor hukum kan nanti dibuktikan di angket dan di MK. Ya baik, baik. Ke Bang Tantimen dulu nih. Pandangan secara hukumnya gimana nih? Pembuktiannya, kira-kira bukti apa yang bisa dipakai untuk tentang di hak angket ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya hak angket adalah hak yang dimiliki oleh anggota DPR. Ya. Jadi hak angket itu dibekali selain hak angket adalah hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian dikaitkan dengan pemilu ini, saya rasa ini juga kurang pas. Kurang Kenapa pas ya? kurang pas? Karena hak angket ini adalah hak politik. Hak politik dari seorang anggota DPR. Sedangkan dalam pemilu ini adalah konsisten peserta pemilu adalah partai politik. Ya. Nah, partai politik ikut sebagai peserta pemilu kalau untuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kota. Kalau untuk DPD berarti adalah perseorangan. Kalau untuk Pilpres berarti adalah pasangan calon. Jadi rasanya itu tidak gitu pas. Memang dalam prakteknya dalam pemilu 19 juga ada orang yang DPR juga mengutarakan adanya hak angket. Tapi itu akhirnya juga tidak menghasilkan. Nah, kita bisa cek bahwa hampir di setiap pemerintahan presiden itu ada hak angket. Zamannya Soekarno ada hak angket, ada satu kali. Zamannya Soeharto ada juga satu kali aja. Kemudian zamannya Presiden Megawati ada satu kali. Dan yang paling banyak gunakan hak angket DPR adalah di zamannya Presiden SBY. Itu sebanyak 14 kali. Kemudian di zamannya Jokowi sekarang Jokowi ini terakhir adalah diutarakan oleh Masinton Pasaribu menyangkut hak angket untuk calon wapresnya Gibran. Itu pun juga tidak jelas. Nah, sedangkan di dalam konstitusi di Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas hak angket adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan di sini KPU. Pelaksananya KPU. Ya. KPU bukan pemerintah. KPU adalah badan independen mandiri tetap, dia bukan bagian dari pemerintahan. Kalau dia dijadikan hak angket juga rasanya juga aneh. Apakah kalau KPU juga menggunakan anggaran negara, APBN? Ya jelas. Ya. Jelas. Apakah itu DPR tidak mempunyai hak untuk memanggil? Karena sama-sama menggunakan dana negara. Ya, itu bisa saja, tapi bukan forumnya namanya hak angket. Bukan hak angket. Bukan hak angket. Jadi biasanya misalnya di DPR, kalau itu nggak salah di Komisi 2 ya, kalau untuk KPU ya, bisa saja DPR Komisi 2 memanggil KPU. Tapi untuk forumnya bukan hak angket ya. RDP bukan hak angket. Karena hak angket khusus untuk pemerintah. Untuk pemerintah. Rasa itu. Baik. Mbak Lina. Ya, saya melihat dari ininya dulu nih, secara konstitusi dulu Mas, sebelum nanti ke dinamika politiknya. Kalau secara konstitusi clear dijelaskan oleh Pak dosen tadi bahwa memang yang punya hak tadi ya, hak angket, hak meminta jawaban begitu ya, kemudian ada hak interpelasi itu semua dimiliki oleh anggota DPR gitu ya, setingkat dari atas sampai bawah, dan itu kita merujuknya pada yang terbaru tuh 2014. Nah, kalau dulu penyelenggara pemilu itu kan pemerintah. Ya. Nah, after amandemen yang terakhir tuh, kemudian dia menjadi lembaga independen yang dia di luar dari pemerintah. Nah, kaitannya dengan DPR, dia kemudian
ada apa? Ada tim selnya, kemudian mendudukkanlah KPU, Bawaslu dan seterusnya begitu. Ada DKPP yang merupakan bagian juga dari DPR begitu. Nah, artinya secara konstitusi ini jelas sudah diatur dengan lebih rapi saya melihatnya. Nah, kemudian kalau gerak secara dinamika politik, ini kan sebenarnya hak angket ini menurut pemandangan saya ya, pemandangan dan pandangan saya di FISIP begitu, ini lebih pada ketika ada yang tidak bisa disasar, kemudian hak angketlah yang kemudian mencuat. Ya kenapa itu? Ini kan kalau diskusi kita beberapa waktu lalu kan yang sempat agak heboh tuh kata memakzulkan presiden begitu. Ya. Kan awalnya itu ya, letupan-letupan itu yang dari daerah, kemudian dari beberapa orang yang kemudian menginginkan pemilu ini tidak terlalu baik-baik saja begitu, sementara kan sudah dipersiapkan dengan sedemikian rapi bahwa dalam perjalanan sejarah Indonesia itu bisa dilakukan saja hak angket itu, tapi lebih pada ini bentuk hal lain. Karena kan pemantiknya sebenarnya bukan DPR itu sendiri, Mas. Bukan yang punya hak itu sendiri pemantiknya. Kalau kita lihat di beberapa literatur dan beberapa sumber yang bisa kita akses begitu, ini kan dicetuskan oleh pihak yang kemudian tidak setuju atau apa? Ya disebut Ganjar Pranowo yang menyampaikan 03 lah ya, 03 yang kemudian mengajukan itu karena mereka lebih pede lah karena didukung oleh partai yang punya koalisi yang cukup banyak gitu di DPR. Tapi kemudian ini menjadi saya pinjam pernyataan 03 bahwa ini menjadi anomali tersendiri karena ketika sasarannya itu salah tembak gitu, balik ya. Jadi blunder begitu. Blunder. Itu kaitannya dengan dinamika politiknya sementara ini gitu, Mas. Ya. Ke Pak Tandir. Gimana, Pak? Pandangannya soal hak angket dan kira-kira bukti-bukti apa yang akan bisa atau berpotensi akan dibawa ke sana? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya kayaknya terasa dijepit ini kayaknya kiri kanan ya. Ya. Tapi memang sengaja begitu, Pak? Oh ya. Tapi begini ya, kalau hak angket ini kan dia ini kan penyelidikan ya. Nah, jadi kalau penyelidikan ini dari tinjauan dari praktisi dunia pendidikan ya, kita dari sisi kubu dosen gitu ya, kubu dosen, jangan dianggap kita berpihak pada kiri kanan begitu ya. Jadi kalau dari sisi pengetahuan kependidikannya atau ilmu pengetahuannya kan setahu kita yang namanya penyelidikan itu ya DPR dalam hal ini ketika memang telah memenuhi persyaratan, katakanlah terjadi acara di DPR itu, acara dimulainya hak angket, maka di sini panitianya itu nanti kan bisa memanggil siapa saja. Siapa saja, termasuk KPU? Namanya penyelidikan. Kalau bahasa Indonesianya bahasa aktif, menyelidiki. Ya. Kalau menyelidiki semua bisa dipanggil. Termasuk KPU ya? Ya jelas. Sehubungan dengan apa yang dia ketahui. Tentang apa? Loh, mengajukan angket itu kan ada alasannya apa? Ya. Seperti yang sudah disinggung Pak dosen tadi, Pak Tantimin ya. Alasannya ada, materinya apa, kan gitu ya. Nah, dari sisi alasan itulah maka berkaitan dengan orang yang akan dipanggil siapa, dimintai keterangan. Tapi berbeda dengan Pak Tantimin tadi, bahwa KPU tidak bisa, harusnya pemerintah. Ya, kalau berbeda itu kan bisa, Pak. Ya. Berapa banyak dosen yang berbeda pendapat, Pak? Berapa banyak nanti karya tulis dokter-dokter yang berbeda, Pak? Ya. Kan seperti itu ya. Jadi kalau pemahaman saya, kalau dia penyelidikan, semua bisa dipanggil, Pak. Bisa dipanggil. Untuk apa? Untuk minta keterangan aja. Keterangan yang harus berkaitan dengan itu tadi. Alasannya kenapa hak angket itu dilakukan, kan begitu. Bahkan lebih jauh lagi, ketika nanti hak angket itu kesimpulannya itu kan dimintakan nanti itu ya. Lebih dari separuh nanti kan dari yang hadir gitu. Itu bisa berlanjut kepada pendapat nanti. Kan kalau dilihat urutannya itu kan pertama kan interpelasi. Kemudian setelah interpelasi bisa masuk ke angket. Lalu bisa masuk nanti ke pendapat. Baru nanti masuk ke MK malah. Ya. MK ada sebuah putusan.
masuk lagi ke DPR, masuk lagi ke MPR, kan gitu urutannya. Nah, sampai mana nanti berakhir hak angket ini, kita kan tidak tahu. Tapi yakin ini akan goal, Pak? Nah, ini dia, ini kan keputusan politik ini. Ya. Katakanlah tadi ada 3 kubu ya. Ya. Saya permisalkan 3 kubu. Kalau politik itu Pak, hari ini lawan, 3 detik lagi bisa kawan Pak. Apalagi diiming-iming tadi yang jabatan yang 3 menteri itu ya Pak. Iya, iya. Apa Bivitri itu ya, itu sensitif itu. Arti sensitifnya ya prestisenya tinggi itu Pak. Kan gitu, Menteri Pertahanan, dalam negeri ya, luar negeri. Wah, itu hebat tuh. Nah, maksud saya begini, bicara politik ini ya bisa bicara perubahan jadinya. Bukan maksudnya kubu Amin perubahan, Bukan, tidak, bukan saya. Mas Pur udah senyum-senyum saja tadi Artinya, soalnya. segala sesuatu yang ditetapkan ini hari atau kemarin bisa berubah besok Pak. Iya, iya. Sekarang kita mau angket, tapi besok bisa berubah. Bisa berubah. Jadi maksud saya beginilah, kalau dari sisi akademiknya begini aja, ketika terjadi hak angket, bisa juga nanti bergulir jadi pendapat itu Pak. Jadi bisa saja. Lalu kemana goalnya kan gitu ya? Kemana goalnya? Nanti kita akan bicara mengenai goalnya. Ini pada tataran pembuktian. Oke, pembuktian. Pembuktiannya. Goalnya nanti kita akan membicarakan. Kita perdalam situ. Oke. Kalau pembuktian, sebagaimana yang dibuat mereka nanti ada panitia hak angket itu, mereka kan tahu alasannya apa. Ya. Di dalam alasan-alasannya itu mereka kan memanggil. Kalau memanggil pada akhirnya mereka harus punya bukti. Kita ambil satu sampel lah. Kita ambil satu sampel. Tadi udah disinggung teman-teman. Penyebaran bansos. Oke. Ada yang mengatakan tidak tepat waktu atau menyalahi waktu. Loh, nanti di dalam memintai keterangan dan adu argumennya itu kan terbukti di situ. Adakah yang salah dari peraturannya? Kan gitu. Kalau memang tidak ada yang salah, berarti itu barang gagal. Lalu apa lagi alasannya? Kan gitu kan? Ya, ya. Oh, katakanlah dia ada korupsi politiknya. Ya. Kita selama ini kan kalau korupsi itu kan uang negara ya. Sebenarnya korupsi itu bisa politik Pak. Tekanan politik atau memperdagangkan politik. Intervensi. Intervensi. Seperti Pak moderator bilang, intervensi. Nah, ketika nanti di penyelidikan itu meminta keterangan itu di acara angket itu ada terbukti, siapa bisa menyangkal ini bisa berlanjut nanti kepada tahap berikutnya. Baik. Itu bicara bukti satu saja loh. Ya, ada perbedaan pandangan tadi mengenai siapa yang boleh diambil. Pak Tantimin, ini ternyata bisa memanggil KPU dan siapapun. Gimana? Itu menurut saya silakan ya. Ada perbedaan pandangan hukum soalnya. Gimana? Ya. Jadi kalau untuk hak DPR memanggil itu bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Hak DPR katakan mempunyai hak interpelasi, hak mengajukan pertanyaan, hak angket. Cuma kalau untuk KPU, ya karena dia bukan pemerintah. Dia adalah lembaga mandiri yang di luar dari pemerintahan. Karena di dalam undang-undang sudah disebutkan yang bisa diangket adalah pemerintah terkait dengan pelaksanaan undang-undang atau pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sedangkan si KPU dia bukan pemerintah, itu sudah jelas. Nah, cuma kalau mau dipanggil dalam forum apa misalnya RDP oleh Komisi 2 ya bisa-bisa saja. Karena DPR memiliki kekuasaan yang cukup luas. DPR bisa saja memanggil siapapun yang merasa punya kepentingan DPR di sana. Jadi siapapun bisa dipanggil, termasuklah KPU di sini. Cuma hak angket saya rasa ini kurang tepat. Karena di Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang sudah menjelaskan hak angket adalah menyangkut kebijakan pemerintah. Sedangkan si KPU tadi bukan pemerintah. Gitu. Ya. Jadi tetap nanti harus pemerintah yang diangket. Ya, meskipun seperti yang disampaikan Pak Fatan tadi bahwa itu adalah bagian penyelidikan. Jadi semua bisa dipanggil. Iya, bisa saya timpali sedikit ya. Iya. Boleh, silakan Pak. Kita ini kan berbicara pada penyelidikan. Ya. Jadi tidak ada di situ ketentuannya bahwa menyatakan ini hanya pemerintah saja, enggak. Karena di situ dikatakan kalau kita maknai di situ, jadi bukan hanya kebijakan pemerintah, bukan hanya bijak-bijaknya si pemerintah yang mau kita mintai keterangan aja, bahasa Medannya itu bijak-bijaknya kamu itu kan gitu ya.
Tapi bukan hanya di kebijakan aja, bisa yang beda-beda. Karena begini ya, ketika hak angket itu nanti menjurus kepada pernyataan pendapat, di situ kan udah bisa nanti dia pemakjulan pun bisa jadi di situ. Makanya ditakutkan itu kan begini, ketika nanti berkembang, ketika dibuka kerannya, ketika sidangnya dibuka, itu yang ditakutkan, kemana-mana dia gitu. Bola liar ya jadinya. Bola liar dia. Apakah kita siap menjaga begitu? Seperti kata Pak Yusril itu, nanti terjadi kekosongan. Kosongan apa? Kekuasaan. Meskipun ketika ada kekosongan kekuasaan, maka tampuk pemerintahan atau negara akan dijalankan oleh 3 tadi. Ya. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Sebenarnya Pak Yusril jangan takut. Kita juga pernah gonjang-ganjing. Dan Menteri Pertahanan juga ya, Pak Prabowo PRRI juga pernah menggoyang, bahkan PKI juga pernah menggoyang. Kita nggak usah takut. Ini kan demokrasi. Menyinggung masalah ada baik atau tidaknya kah angket itu sepanjang pemerintahan Pak Jokowi belum ada, kan bukan itu patokannya. Kalau menurut saya apa? Disitulah kita membuktikan bahwa meskipun limit waktunya tadi tinggal berapa ya, Oktober nanti berakhir atau apa gitu Oktober, ya. 20 Oktober. Nah, kan begitu ya. Seperti kata rekan saya tadi dari masih ada waktu. Kita nggak bicara masalah waktu. Kenapa? Karena ini 2 hal yang terpisah. Angket berjalan walaupun sudah diputus oleh KPU kan nggak ada masalah. Kenapa? Karena kan wilayahnya masing-masing. Wilayah masing-masing. Kan gitu. Ya. Nah, kemudian lagi begini. Ketika nanti hak angket ini menjurus kepada pernyataan segala macam seperti itu, ujungnya kemana? Saya yakin ke presiden. Presiden ya arahnya. Saya bukan Jokowi ya, saya nggak sebut Jokowi. Ke presiden. Ya. Kenapa? Karena kebijakan. Seperti isunya tadi Pak Purwanto bilang, sebar-sebar sembako. Ini siapa yang pelakunya gitu. Maksud saya terduganya gitu. Ya. Bukan tersangka loh, saya enggak. Karena ini kan bicara DPR. Ada tambahan? Ada mungkin Pak ya. Ya, Mbak Ina silakan. Iya, saya tambahin dikit, menjadi masalah ketika ketika sasaran tembaknya itu salah gitu. Ketika salah ya. Ya. Berbeda gitu. Karena yang ditembaknya sebenarnya presiden, tapi kemudian karena menunggu pengumuman KPU dan kemudian proses yang berjalan terus begitu agar tidak diputuskan kemudian Oktober. Padahal kan yang dicari sebenarnya adalah ketika ini bisa digagalkan hasil pemilu. Tapi saya agak keanehnya begini. Ya. KPU belum mengumumkan siapa yang menang. Tapi kenapa barang ini muncul? Kira-kira apa? Ya itu baca dinamika politik memang seperti itu Mas. Oh, Ketika politiknya kalau makin sudah kencang, diumumkan tidak ada momen lagi. Oh nggak ada momen lagi. Iya. Betul Mas Bur. Karena yang dicari memang momentum kan, momentum. Jangan sampai kemudian momentum itu menjadi menjadi luka yang cukup berat begitu bagi orang-orang yang pihak-pihak yang tidak terpuaskan pada kontestasi politik hari ini. Gitu. Berarti tidak melihat siapa yang menang atau siapa yang kalah? Sebenarnya dilihat siapa yang menang tadi Mas. Kan aslinya yang digempur hari ini kan 02 kan. Ketika misalnya ketika hasilnya itu kan melampaui yang diekspektasikan dan itu amat tinggi begitu. Kalau saya kutip beberapa pernyataan dari misalnya Mas Mas Adi itu, saya lebih suka beliau menerangkannya dengan kalimat yang sederhana begitu. Artinya katakanlah misalnya ini ada kecurangan gitu ya dalam bacaan politiknya. Untuk memperbaiki hal-hal tadi itu kan harus diputus oleh Bawaslu. Bawaslu kan tukang sempritnya nih, tapi sampai hari ini kita belum ada mendengar misalnya pernyataan dari Bawaslu sendiri bagaimana berjalannya waktu ini gitu. Tapi kalau kemudian pernah ada statement dari Ketua Bawaslu yang kemudian menyatakan bahwa hari ini kegunjangan demokrasi yang terjadi di Indonesia adalah karena seluruh warga negara Indonesia, nah itu sepertinya kurang tepat begitu. Karena sebelum menyalahkan seluruh warga negara Indonesia, yang perlu disalahkan sedikit ya, walaupun bukan waktu yang main salah-salahan nih, ya penyelenggara pemilu itu sendiri gitu loh Mas, karena mereka sudah punya job desk-nya masing-masing. Hari ini misalnya kalau relate ke sana, DPR kenapa sih masih agak bingung mengajukan hak angket? Karena kan yang QC-nya si penyelenggara pemilu ini kan salah satunya DPR. Apa mungkin kemudian ketika digelontorkan lagi pernyataan itu? Karena sampai hari ini kan masih baru beberapa anggota legislatif saja yang kemudian mau bersuara. Padahal kita tahu dari sekian ratus anggota DPR itu minimal 25 orang yang kemudian
mengajukan agar hak angket ini ada. Tapi sampai hari ini mungkin hanya kita dengar beberapa politisi saja. Nah kemudian ketika ada pernyataan dari Partai Nasdem misalnya, ada pernyataan dari mantan sekjen PKB sih akhirnya tuh ya, mantan sekjen PKB yang menyatakan udahlah nanti aja gitu. Tapi itu dinamikanya menariknya di situ. Baik. Gitu Mas. Bang Ardil, ada tambahan Bang Ardil? Iya Mas, jadi ini menarik ini Dang. Saya melihat ada sedikit kerumitan dalam menghadapi ini antara hak angket dengan bagaimana persiapan ke MK sebetulnya kan seperti itu. Jadi saya melihat tadi kita hampir sepakat sebetulnya bahwa yang diangket itu adalah kebijakan pemerintah kan seperti itu. Nah ini yang harus dipisahkan gitu antara kebijakan pemerintah yang mungkin dianggap kan kebijakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan gitu seperti itu, atau itu berdampak luas dan lain sebagainya. Nah, apakah itu yang akan diangket oleh DPR RI gitu, atau mengevaluasi tentang penyelenggaraan pemilu. Kalau soal angket kan kapan dan di mana saja bisa dilakukan sebetulnya soal angket ini. Ruang soal waktunya kan kapan saya bisa. Artinya ini harus membenahi Undang-Undang Nomor 17 ya tentang pemilu kalau tidak salah gitu seperti itu. Harus membenahi itu kan seperti itu. Kan dulu juga di eranya Pak SBY kan punya hak angket namanya DPT Pemilu ketika itu. Yang mana tahun 2009 ya, saya ketika itu masih wartawan ya. 2004-2009 itu hiruk pikuk soal DPT itu sangat luar biasa dahsyat ketika itu. Banyak orang punya KTP tapi tidak bisa memilih karena tidak terdaftar di daftar pemilih tetap itu ketika itu. Nah, dengan adanya itu maka undang-undang dibenahi hari ini orang walaupun tidak ada di DPT tapi dia punya KTP, dia adalah warga negara Indonesia, dia berhak untuk memilih dengan waktu yang ditentukan. Ya, baik. Nah, dulu ribut seperti itu Mas. Jadi soal hak angket pemilu itu pernah terjadi 2009 soal DPT ketika itu diangkat. Nah, hari ini kita sepakatlah ingin membereskan soal pelaksanaan pemilu ini, ingin menciptakan pemilu yang damai, ingin menciptakan pemilu yang jurdil dan sebagainya. Nah, silakan teman-teman DPR mengevaluasi pelaksanaan ini. Bagaimana memaksimalkan misalnya tugas tupoksi daripada teman-teman Bawaslu ini, berikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menjalankan tugas dengan secara maksimal itu mungkin yang harus misalnya dibenahi gitu. Kemudian bagaimana menutup ruang-ruang supaya tidak terjadi money politik ya, supaya kami nanti sebagai politisi ini yang agak duafa gitu ya, kurang uang misalnya gitu Bang Fatan ya, kami juga bisa duduk di DPRD gitu, karena kami nggak punya uang Bang seperti itu. Nah ini menurut saya yang boleh dicoba diangkat, dievaluasi oleh teman-teman yang di DPR RI. Nah kalau bicara kecurangan lalu akan dilakukan angket, nah ini saya jadi bingung Mas Agus ini. Nanti di DPR RI itu yang ditanya itu bagaimana yang DPR RI yang tidak terpilih dengan yang akan masuk, yang akan diangket itu yang terpilih misalnya gitu seperti itu. Sementara dijamin nggak yang incumbent juga dia tidak curang dan lain sebagainya. Nah ini kan menarik ini misalnya. Baik. Kalau tunggu dulu Bang Fatan, kalau itu mau dilakukan, jadi soal kecurangan kan misalnya kan gitu. Nah ketika misalnya KPU misalnya mau dilibatkan, KPU dalam posisi di mana ketika diangket misalnya? Kalau memang ada kecurangan dan lain sebagainya, memang kalau KPU majunya ke MK gitu seperti itu. Jadi saya berpandangan begini, saya kebetulan ini mantan komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepri. Jadi ketika itu sering orang bertanya begini, ini soal ruang aturan-aturan yang mana yang pas, yang ada spesialis di situ. Orang sering bertanya, karena saya juga pas mantan wartawan gitu. Ketika saya butuh informasi ke badan publik, apakah saya sebagai wartawan harus menunggu 14 hari baru bisa memberitakan gitu seperti itu? Oh tidak, saya bilang gitu. Anda pakai haknya sebagai seorang wartawan, Undang-Undang Pers tahun 1999. Pada saat itu juga Anda bisa menulis. Tidak perlu menunggu 14 hari mendapat data dari pemerintah atau badan publik baru mempublikasikan. Tidak, Anda punya undang-undang khusus. Nah, tapi secara umum masyarakat yang ingin mendapatkan informasi, dokumentasi dan lain sebagainya, itu memang menunggu 14 hari kerja baru bisa diberikan data dan dokumen itu seperti itu. Itu aturan lain. Nah, sama dengan kalau undang pemilu ini. Soal sengketa pemilu, soal perselisihan ada kecurangan dan lain sebagainya, ya
tidak bisa kok hak angket untuk dianulir. Ke MK maksudnya. Ke MK dong seperti itu. Ya. Jadi Ada tambahan, Bang Robi. ini Mas harus dibedakan ini Ya. antara kebijakan Pak Jokowi Silakan. presiden Coba dulu. satu sisi dengan KPU-nya gitu seperti Ya. itu. Biar terang masalahnya Mas Ya. seperti itu. Iya. Jadi, dari tadi pegang mic. Oh. Ada sur. Jadi Silakan, begini silakan. ya. Jadi begini ya. Sesuai judul, Ya. tadi kan hak adanya gonjang-ganjing, Ya. kemudian hak angket. Lalu kemana sasaran Ya, kita akan tembak? membicarakan kemana setelah break. Oke. Pada posisi Posisi siapa yang- dulu nih? Pemerintah, KPU, sama apa buktinya yang di situ? Iya, sekarang kan gini ya. Sekarang kan gini. Kalaulah nanti ya kan ada mengajukan ke MK, Ya. kan gitu. Ini MK ini sarangnya siapa, kan gitu. Ini bicara politik dari sisi ini ya, praktisi ilmu Ini lain-lain Mas. pengetahuan. Kalau Ya. saran siapa? Enggak. Kalau ini Iya, kan sebentar dulu. sudah pesimisme sudah dibangun sebelum maju ke MK enggak, gitu. Iya, jadi Iya kan seperti gitu. itu. Jadi kan mungkin ada kekhawatiran. Ya. Jadi sasaran tembak itu bisa dia pantulan. Dimakjulkan dulu kah atau diperiksa dulu kah, disilik dulu kah, nanti ada akhirnya bergulir kepada posisi yang 3, pernyataan pendapat. Nah, supaya apa? Supaya MK ini diharapkan nanti benar-benar murni gitu. Karena setiap lembaga atau lembaga negara itu bisa diduga itu lagi dipegang kekuasaan siapa gitu. Ini kita bicara demokrasi. Seharusnya demokrasi itu bertolak belakang dari kenyataan, kan gitu. Ya. Mentang-mentangnya saya kuasa, pasti di bawah saya itu ikut-ikutnya saya, kan gitu. Saya bukan membela kubu yang mana, enggak. Kita coba berpikir nalar hukumnya kan seperti itu gitu. Ini ada apa? Nah, bagi mereka yang kesel mungkin ya apapun akan diupayakan. Emang salah toh kalau anggota dewan bisa ada 25 orang ya, minimal 25 lebih mengusulkan hak angket, kan boleh-boleh saja. Artinya apa? Dan itu hak DPR memang. Iya, disitulah bagi adik-adik masyarakat mengetahui nanti, oh ada rupanya hak angket, oh begini rupanya ujungnya, oh rupanya nggak nyambung. Artinya apa? Dua hal yang berbeda. Ya. Kan begitu. Saya pikir itu aja. Jadi jangan kita merasa takut lah gitu. Oke. Saya rasa gitu. Tapi saya yakin Pak nggak akan takut lah termasuk apa ini. Ini kita kan diskusi ini kan. Ya, Supaya ya paling tidak ya kita sama-sama bisa memahami dengan masyarakat Batam. Minimal kan begitu ya. Betul. Jadi jangan uring-uringan nanti terakhir siapa yang kalah, siapa yang menang kan. Astagfirullah. Iya. Mungkin. Bang Robi ada tambahan, Bang Robi? Ya, harus kita pahami DPR itu dia sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan. Oke. Selama ini DPR tidak terlalu kuat suaranya karena mayoritas koalisi itu dipegang oleh penguasa, koalisi ya. kekuasaan. Jadi DPR hanya tukang ketok seperti itu. Maka sekarang di pemilu 2024 kita mau lihat ada nggak lembaga namanya DPR. Atau gara-gara karena pecah kongsi itu kemarin? Ya itu lain lagi. Jadi maka DPR itu harus buktikan dia itu lembaga penyeimbang kekuasaan. Jadi kata Lord Acton, power tend to corrupt gitu. Ya. Kekuasaan yang terlalu kuat itu cenderung korup. Nah, itu fungsi DPR karena kalau kita mengharapkan civil society bersuara, yang nggak terlalu kencang suaranya, yang bisa menyentil presiden itu DPR. Yang bisa mengimpeachment pemakzulan presiden itu lembaga MPR dan DPR. Nah, dua lembaga ini ya harus kuat gitu. Itulah dia menyelidiki hak angket itu. Kenapa diberikan hak angket? Ya supaya dia ada taring DPR itu. Kalau dia nggak diberikan hak angket, ya dicuekin terus sama pemegang kekuasaan yaitu presiden maupun gubernur ataupun bupati wali kota. Maka gabungan PDIP, Nasdem, PKB, P3 itu mayoritas dia di PKS di DPR. Jadi mereka bisa melakukan apapun seperti misalnya presiden mengegolkan beberapa undang-undang, misalnya Omnibus Law itu kan nggak ada halangan gitu, sesuka pemerintah jalan terus karena koalisinya oposisi nggak ada. Nah sekarang DPR kuat kalau 01 sama 03 bergabung. Apakah ini berarti bukti bahwa demokrasi kita akan sehat? Demokrasi sekarang memang sudah rusak Pak, karena sudah sangat brutal sekali dimulai dengan
cawe-cawenya Presiden Jokowi. Andaikan dia tidak menyebutkan cawe-cawe di pemilu 2024, mungkin ceritanya akan lain. Ya. Andaikan dia tidak memasukkan anaknya menjadi wakil presiden dengan mengubah MK mengubah syarat 40 tahun itu, lain ceritanya, nggak ada persoalan. Nah, semuanya mulai terasa amis gitu ya baunya ya. Itu karena dimulai dari itu, cawe-cawe presiden sama pamannya menyidangkan gugatan itu 40 tahun. Ya situ jadi masalah semuanya. Orang menganggap ini curang seperti itu. Kalau kita lihat prosedur pemilu ya dari kapanpun seperti sama. Prosedur nggak ada persoalan. Pertanyaannya misalnya begini, seandainya quick count kemarin memenangkan kubu 1 ataupun 3, apakah ini juga akan bergulir? Ya, pemilu itu sama. yang kalah akan memprotes kekalahannya. Bagaimana yang menang mempertahankan? Ya, artinya begini, dengan Gibran sebagai wakil. Seandainya quick count kemarin itu yang menang kubu 1 atau 3, apakah barang ini juga akan bergulir? Sama lah. Sama ya? Sama. Gimana Pak? Enggak, saya pertanyaan bukan seperti itu. Data pembanding yang dipakai oleh KPU melalui Sirekap itu memang aur-auran ya, dan itu aku sendiri. Jadi pertanyaan bukan seperti itu Pak Agus. Pertanyaannya adalah bahwa telah terjadi kesalahan yang seperti itu. Jadi yang mindset saat ini di kita jangan ada yang menang dan ada yang kalah ya. Karena pertama sesuai dengan aturan hukum, sepanjang belum diumumkan oleh KPU atau sepanjang belum diketok oleh MK pemenangnya. Saya tadi pakai quick count. Masih ruang pakai terbuka. Quick count tadi. Iya. Jadi belum ada yang unggul. Saya tadi pakai quick count. Gimana Mbak Lina? Iya. Menarik sih sebelum kita break. Iya. Jadi ya dalam terminologi demokrasi itu Mas, bahwa kita kan nggak bisa lepas dari yang namanya konstitusi ya. Konstitusi kan sudah ngatur jelas itu. Konstitusi kan punya atap yang paling tinggi itu ya, namanya filosofi Groundslah dari Pancasila tuh. Jadi kalau memahami Pancasila tidak akan ada asumsi menang kalah, diduga, dicurigai, bahkan sampai ada bahasa sarangnya dan seterusnya begitu. Artinya sebagai akademisi pandangan saya adalah kita menenteramkan masyarakat yang ada di luar sana. Karena memang salah satu dampak dari penerapan demokrasi di negara berkembang seperti kita adalah ketika kita tidak terlalu memahami bahwa tingkat pendidikan masyarakat kita tuh masih 60% ke bawah, itu tidak terlalu tinggi tingkat pendidikannya. Artinya pembelahan masyarakat, kemudian money politik yang banyak dikhawatirkan tadi, itu akan merajalela begitu Mas. Tapi kemudian hari ini kalau ditampilkan pada atraksi-atraksi yang luar biasa unik begitu, seperti hari ini dengan diksi-diksi yang terlalu merasa ini pemilu curang, kemudian yang lain-lain, artinya itu tidak mengedukasi kembali gitu. Tapi apakah tidak meninabobokan warga seperti itu? Saya pikir tidak, karena kan jelas hari ini Mas, hashtag si paling KPPS. Jadi itu jangan dilupakan loh peran-peran dari masyarakat itu, peran-peran dari warga negara. Artinya kalau hari ini dirasa ada pemilu curang, coba dicek berapa kemudian warga negara di luar sana yang menjadi petugas KPPS. Dia pihak paling bawah loh dari penyelenggara pemilu ini. Nah itu yang belum banyak dibahas, hanya dibahas tataran elit saja. Sementara di akar rumputnya tadi nggak nyentuh sana. Ya, baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.